Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Manunggal Sejatining Urip Syekh Siti Jenar. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Diceritakan pada suatu hari, di tepi jalan perkampungan negeri Demak, seorang lelaki parubaya berjalan dengan tenang. Wajahnya yang putih memancarkan cahaya, janggut serta campang berwarna kebiruan. Rambut di kepalanya tertutup belangkon warna hitam, garis pinggir merah menyala. Begitu juga sorban, gamis dan jubahnya dengan latar hitam bercorak merah. Lelaki parubaya itu bertubuh sedang, berjalan tenang. Lengan kanannya memegang tasbih, seraya mulutnya komat kamit mengumandangkan zikir. Pada kelokan jalan yang sunyi, yang dihiasi semak belukar dan pepohonan kanan kirinya, tiba-tiba muncul 3 orang lelaki berpakaian serba hitam, dengan ikat kepala, bertubuh kekar seraya menghadang. "Berhenti Kisanak!" Lelaki bertubuh kekar dan berkumis tebal menyilangkan golok di depan dadanya. "Mengapa saya harus berhenti? Bukankah jalan ini milik Allah? Siapapun punya hak untuk menggunakannya," ujar lelaki berjubah. "Saya tidak mengerti Allah. Pokoknya kamu harus berhenti," ujarnya lagi. "Saya sekarang sudah berhenti. Apa yang akan Kisanak lakukan pada saya? Apakah akan menebang batang leher saya dengan golok itu?" tanya lelaki berjubah dengan tenang. "Benar, saya akan menebas batang leher Kisanak jika tidak menyerahkan uang dan emas yang Kisanak miliki," ancam lelaki berkumis. "Kenapa Kisanak mesti berbuat seperti itu jika hanya menginginkan uang dan emas? Tidakkah uang dan emas itu hanya hiasan dunia yang tidak memiliki arti hakiki bagi Kisanak?" ujar lelaki berjubah. "Jangan banyak bicara Kisanak. Ayo serahkan uang dan emas pada kami. Jika leher Kisanak tidak mau kami penggal." "Rupanya Kisanak belum mengenal saya. Saya Ki Kebo Benowo, rampok hebat di dusun ini," ucapnya. "Saya tidak mengenal Kisanak. Bukankah kita baru hari ini bertemu? Lalu Kisanak mengancam saya untuk memenggal leher dan meminta uang dan emas. Maka untuk itu, saya persilahkan jika itu keinginan Kisanak. Peganglah leher saya dan..." ujar lelaki berjubah tetap tenang. "Keparat, mampus kau!" Ki Kebo Benowo bersama ketiga temannya menerjang lelaki berjubah, seraya membabatkan golok ke leher, pinggang dan dada lawan. Lelaki berjubah tidak bergeming melihat sambaran golok yang akan menjincang tubuhnya. Tetap berdiri pada tempatnya, dengan zikir dari mulutnya terdengar pelan. Ketika golok tidak pelak lagi menghantam sasaran, namun tidak meninggalkan bekas sedikitpun. Golok yang dihujamkan ketika rampok, laksana membabat angin, tidak bisa melukai, bahkan menyentuh. "Aneh, manusiakah?" Ki Kebo Benowo menghentikan serangan, seraya berdiri tegak. Matanya terbelalak heran, nafasnya tersengal-sengal berat. Kedua temannya melongo. "Di dunia ini tidak ada yang aneh Kisanak. Bukankah Hyang Widi itu telah menyatu dengan kita?" ujar lelaki berjubah. Hyang Widi? Ki Kebo Benowo paham, sebab pernah mengenal agama Hindu sebelumnya. "Lalu siapakah nama Kisanak?" "Saya Syekh Siti Jenar." "Kisanak, keinginan yang pertama telah saya penuhi, memenggal. Keinginan kedua, uang dan emas. Menengoklah ke seberang jalan. Saya permisi." Syekh Siti Jenar membalikkan tubuhnya dan meneruskan langkah. Ki Benowo beserta ketiga temannya lalu melirik ke sepanjang jalan. Betapa tercengangnya mereka karena melihat pohon emas dan uang. "Emas dan uang? Ayo kita ambil!" Ketiganya bersorak lalu memburu seberang jalan. Kebo Benowo dan kedua temannya sibuk memunguti daun emas. Seluruhnya diambil dan dibungkus dengan kain. "Kita pasti akan kaya dalam waktu singkat," tawa Kebo Benowo.
Ki, tidakkah kita aneh pada kejadian ini? Tanya Loro Kempol. Benar juga, dia bisa menciptakan emas dan uang, juga memiliki kesaktian yang sangat hebat. Kebo Benowo membalikkan tubuhnya. Matanya mengintai ke tempat Syekh Siti Jenar berdiri. Kemana orang tadi? Oh iya, masa dia bisa menghilang? Loro Kempol mengerutkan dahi, tangannya menggaruk-garuk kepala. Manusiakah dia atau makhluk halus? Kebo Benowo menarik nafas dalam-dalam. Aku rasa dia manusia sakti mandraguna. Sebaiknya kita berguru kepadanya agar memiliki kesaktian. Benar Ki, jika kita sudah sakti, kita bisa menundukkan semua perampok dan berada dalam perintah kita. Kalau kita sudah menguasai para perampok, tentu tidak akan capek. Kita tinggal menunggu setoran, tambah Loro Kempol. Namun Syekh Siti Jenar menghilang. Kemanakah kita mesti mencari? Lego Benowo ikut bertanya. Sedari tadi dia hanya mematung, belum hilang rasa kagumnya terhadap Syekh Siti Jenar. Kita telusuri saja jalan ini. Kemungkinan dia menuju ke pusat kerajaan Demak. Kebo Benowo menduga-duga. Syekh Siti Jenar telah sampai di pusat kerajaan Demak. Langkahnya yang tenang serta penuh wibawa tidak lolos dari pandangan para prajurit penjaga keamanan. Siapakah lelaki itu? Tanya prajurit Krempeng pada temannya yang bertubuh Tambun. Wali, jawab si Tambun tenang. Pakaiannya mirip Wali Songo, tapi saya baru kali ini melihatnya. Kita perlu menanyai dan memeriksa orang yang tidak dikenal. Mungkin saja dia pemberontak yang lagi menyamar, ucap si Krempeng penuh curiga. Biarkan saja, siapa tahu dia sahabatnya para wali. Buktinya dia berjalan menuju masjid. Si Tambun tetap tenang. Meskipun demikian, kita tetap harus menjalankan tugas. Ayo kita halangi dia dan tanya maksud kedatangannya. Si Krempeng bergegas menenteng tombak dan tameng, mengejar langkah Syekh Siti Jenar. Berhenti Kisanak, teriak si Krempeng, seraya menghadang langkah Syekh Siti Jenar dengan gagang tombaknya. Kenapa Kisanak menghadang saya? Bukankah saya tidak pernah mengganggu ketenangan Kisanak? Tanya Syekh Siti Jenar tenang. Meskipun demikian, itu adalah tugas saya selaku prajurit Demak, jawab si Krempeng. Kisanak hanyalah seorang prajurit Demak, tidak lebih hebat dari prajurit Allah. Bukankah prajurit Allah itu ada 4? Urai Syekh Siti Jenar dengan pandangan mata sejuk. Saya tidak mengerti dengan perkataan Kisanak. Bukankah jika Kisanak tidak paham akan sesuatu, diharuskan bertanya? Namun tidak semestinya Kisanak menunjukkan kesombongan, menepuk dada karena berkata prajurit, dan berlaku kasar terhadap rakyat seperti saya. Padahal Kisanak hanyalah prajurit biasa yang lemah, tidak sehebat prajurit Allah yang 4 tadi, jelas Syekh Siti Jenar. Perkataan Kisanak semakin membingungkan saya. Si Krempeng geleng-geleng kepala. Terdengarnya Kisanak semakin melantur saja. Mana ada prajurit Allah 4? Para wali di sini tidak pernah mengajarkan seperti itu. Si Krempeng semakin mengerutkan dahinya. Jika para wali tidak mengajarkan, maka saya akan memberitahu Kisanak, ujar Syekh Siti Jenar tersenyum. Saya tidak mungkin mempercayai Kisanak, kenal juga baru sekarang. Saya lebih percaya kepada para wali yang telah mengajarkan agama dengan baik dan bisa dipahami. Si Krempeng garuk-garuk kepala, lalu keningnya mengkerut lagi. Apakah Kisanak mesti belajar pada orang yang sudah dikenal saja? Padahal kebenaran bisa datang dari siapa saja dan dari mana saja, baik yang sudah dikenal ataupun belum dikenal oleh Kisanak. Karena ilmu Allah sangatlah luas, meski seluruh pohon yang ada di dunia ini dijadikan penanya, serta laut sebagai tintanya, tidak akan sanggup mencatat ilmu Allah. Sebab itu ilmu yang dimiliki manusia hanyalah sedikit. Seandainya Kisanak berada di tepi samudra, lalu mencelupkan jari telunjuk, setelah itu diangkat kembali, maka tetes air yang menempel di ujung telunjuk itulah
ilmu yang dimiliki Kisanak. Terang Syekh Siti Jenar seraya menatap si kerempeng. Jika demikian, berarti Kisanak sudah meremehkan saya. Padahal saya tidak bisa diremehkan oleh rakyat seperti Kisanak. Saya prajurit Demak, sudah diberi ilmu oleh para wali. Kisanak beraninya menyebut-nyebut prajurit Allah yang tidak pernah para wali ajarkan. Kisanak telah menciptakan ajaran yang keliru. Si kerempeng berbicara agak keras, seraya keningnya semakin mengerut kebingungan menanggapi perkataan Syekh Siti Jenar. Kisanak tidak bisa menganggap saya keliru. Jika belum paham pada perkataan tadi, Syekh Siti Jenar tetap tenang. Ketidakpahaman Kisanak yang memicu kebohongan dan kedengkian akan sesuatu. Padahal apapun yang saya katakan bisa dibuktikan. Prajurit Allah hanya 4. Bisa saya datangkan di hadapan Kisanak dengan keperkasaannya, ujar Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Omong kosong. Mana prajurit Allah yang 4 tadi? Buktikan jika memang ada. Si kerempeng semakin pusing dan jengkel. Giginya menggeretak. Kisanak tidak akan kuat menghadapi 4 prajurit sekaligus, maka saya cukup datangkan 1 saja. Itu pun hanya sebuah pelajaran untuk Kisanak. Syekh Siti Jenar mengangkat tangan kanannya ke atas. Mana? Ayo datangkan, tantang si kerempeng. Datanglah prajurit Allah yang bernama Angin. Berilah dia pelajaran agar tidak angkuh dan sombong. Itulah ucapan Syekh Siti Jenar. Ah, tolong! Si kerempeng berteriak, seraya tubuhnya melayang di udara, diterpa angin yang sangat kencang, lalu jatuh di atas semak-semak. Itulah salah satu prajurit Allah dari 4 prajurit yang lebih dahsyat. Syekh Siti Jenar masih berdiri dengan tenang. Matanya yang sejuk dan tajam memandangi si kerempeng yang kepayahan dan terbaring di atas semak. Maafkan teman saya Kisanak. Si Tambun mendekat penuh hormat. Sejak tadi pun saya sudah memaafkan teman Kisanak, namun dia tetap berlaku sombong dan menentang pada kekuasaan Allah. Sudah selayaknya diberi pelajaran agar menyadari kekeliruan. Terang Syekh Siti Jenar seraya melirik ke arah si Tambun. Terima kasih, Kisanak telah memaafkan teman saya. Bolehkah saya tahu nama Kisanak? Si Tambun bertanya. Kenapa tidak? Karena nama itu hanyalah sebuah sebutan, asma, dan bukan af'al. Orang menyebut saya Syekh Siti Jenar. Terang Syekh Siti Jenar tenang. Oh ya? Si Tambun mengerutkan kening mendengar ucapan yang kurang dipahaminya. Gendut, tangkap lelaki asing itu. Dia memiliki ilmu sihir, teriak si kerempeng seraya bangkit dari semak-semak. Kisanak sangat keliru jika menuduh ilmu yang saya miliki ilmu sihir. Padahal sihir itu bukanlah ilmu yang patut dipelajari oleh orang yang beragama Islam. Kisanak masih belum paham bahwa yang melempar tadi adalah prajurit Allah. Syekh Siti Jenar menatap tajam ke arah si kerempeng yang menghunus pedang. Omong kosong. Kisanak datang ke Demak sudah jelas berniat menciptakan kekacauan, ditambah lagi dengan ucapan melantur yang mengada-ngada. Selayaknya Kisanak kami tangkap. Si kerempeng mendekat. Ujung pedang yang terhunus ditujukan ke leher Syekh Siti Jenar. Jika ingin menangkap, tangkaplah saya. Jangan sekali-kali Kisanak mengancam saya dengan ujung pedang, karena pedang hanyalah buatan manusia yang tidak berdaya. Berbeda dengan wujud kita yang diciptakan Allah. Syekh Siti Jenar tetap berdiri tenang, meski ujung pedang yang tajam berjarak sejengkal lagi menuju leher. Pedang ini jangan Kisanak remehkan. Tidakkah takut seandainya pedang ini memenggal leher Kisanak? 1 kali tebasan saja, leher Kisanak sudah putus, ancam si kerempeng. Tidak mungkin Kisanak, sebab pedang bukan prajurit Allah, hanya sebuah benda mati. Syekh Siti Jenar tetap tidak bergeming. Keparat, lihat saja. Si kerempeng mengayunkan pedang dibarengi dengan emosi. Pedang tidak pelak lagi menghantam sasaran, sebab Syekh Siti Jenar tidak menghindar sedikit pun. Hentikan! Si Tambun berteriak, matanya terbelalak.
"Diam kamu prajurit!" Tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan. Beberapa saat kemudian muncul sosok lelaki berjubah hitam, mengenakan belangkon. "Kanjeng Sunan Kalijaga!" Si Tambun menahan kedip. Kemunculan Sunan Kalijaga yang baru keluar dari Masjid Demak sangat mengagetkan. Padahal Sunan Kalijaga tidak berbuat apa-apa, hanya berteriak tidak terlalu keras. Tapi si Krempeng mematung sambil mengayunkan pedang. "Hebat Kanjeng Sunan!" Si Tambun menggeleng-geleng kepala seraya menarik nafas dalam-dalam. "Selamat datang saudaraku. Maafkan kelancangan prajurit Demak yang kurang memahami sopan santun." Sunan Kalijaga menatap Syekh Siti Jenar yang tidak bergeming. "Tidak memilikinya sopan santun karena keterbatasan ilmu dan kedangkalan pengetahuan." "Benar Sunan." Tatapan Syekh Siti Jenar beradu dengan mata Sunan Kalijaga yang sejuk dan berwibawa, lalu menembus ke dalam batin. Maka berbincanglah mereka melalui batin. Sejenak keduanya saling tatap. Lantas terlihat ada senyum tipis yang tersungging, lalu saling peluk dan saling tepuk bahu. Setelah itu terlihat gerakan tangan Sunan Kalijaga mempersilahkan tamunya untuk menuju masjid. Prajurit Tambun mengerutkan dahi. Apa yang sedang mereka bicarakan? Kenapa berbincang-bincang tanpa suara? Mungkinkah dengan saling menatap saja bisa berbincang-bincang? "Sudahlah saudaraku sesama muslim, kita berbicara secara lahiriah saja, sebab akan membingungkan orang yang melihat," ujar Sunan Kalijogo, seraya berjalan mendampingi menuju Masjid Demak. "Baiklah Sunan." Syekh Siti Jenar mengamini. "Ilmu apa yang mereka miliki?" Si Tambun mengikuti langkah keduanya dengan tatapan mata, hingga menghilang di balik pintu gerbang Masjid Demak. Lalu tatapan matanya berputar ke arah temannya yang baru saja bisa menggerakkan tubuhnya. "Gendut, kenapa aku tidak bisa bergerak? Waktu terjadi pertemuan antara Kanjeng Sunan dan tukang sihir." Si Krempeng mengelus dada sambil menyarungkan lagi pedang di tempatnya. Kemudian duduk setengah menjatuhkan pantatnya di atas rumput hijau. Kakinya dilentangkan, nafasnya ditarik dalam-dalam. Itu semua pengaruh yang mereka miliki. Kita sebagai prajurit biasa tidak mungkin bisa mencapai ilmu para wali. Berbincang-bincang juga cukup dengan tatapan mata. Orang lain tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Sangat hebat. Si Tambun karu-karu kepala. Otaknya tidak sanggup memikirkan, apalagi menganalisis perilaku Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo. "Gendut, sebenarnya apa yang terjadi ketika saya jadi patung?" Si Krempeng masih belum paham. Kenapa si tukang sihir itu disambut baik oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Bukankah kita tidak boleh mempelajari, apalagi mengamalkan ilmu sihir? Hukumnya musyrik. Si Krempeng memijit-pijit keningnya. "Tentu saja, sihir itu musyrik dan tidak boleh dipelajari. Hanya saya tidak yakin kalau ilmu yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar itu ilmu sihir," jawab si Tambun mencoba memprediksi. "Lantas ilmu apa lagi kalau bukan ilmu sihir? Lagi pula pembicaranya melantur. Dia bilang Allah saja punya prajurit. Itu aneh. Para wali saja tidak pernah mengajarkan." Si Krempeng karu-karu kepala. "Sudahlah, kita tidak boleh berburuk sangka. Mungkin ilmu yang kita miliki belum cukup untuk memahami Syekh Siti Jenar," terang si Tambun seakan tidak peduli. "Silahkan masuk saudaraku. Inilah masjid tempat kami berkumpul dan beribadah," ujar Sunan Kalijogo, seraya mendampingi Syekh Siti Jenar memasuki Masjid Demak. "Terima kasih." Syekh Siti Jenar berjalan berdampingan dengan Sunan Kalijogo menuju ruangan tengah masjid, menghampiri wali 8 yang sedang berkumpul. "Selamat datang Syekh," sambut Sunan Bonang menyodorkan kedua tangannya menyelami. "Silahkan." "Siapakah Syekh ini?" tanya Sunan Muria. Syekh Siti Jenar tidak menjawab, lalu menatap mata Sunan Kalijogo, menembus matinya, seraya berbincang dengan batin. "Syekh, tidak seharusnya Kisanak berbicara pada wali yang lain dengan menggunakan batin.
Pergunakanlah lahiriah Kisanak, karena mereka bukan saya, ujar batin Sunan Kalijogo. Saya kira mereka sama dengan Kisanak. Jika demikian, berarti mata batin mereka tuli dan buta. Hanya saudara Sunan yang paham batin saya. Baiklah, jika saya harus berujar secara lahiriah, laksana orang-orang yang tidak paham pada dirinya. Dan sudahlah Syekh saudaraku, batin kita tidak harus berbicara seperti itu, karena mereka bukan kita bukan mereka. Punya cara masing-masing untuk memahami tentang wujud, mewujud dan Allah. Mereka berlaku layaknya orang kebanyakan. Apa yang sedang saudara bicarakan, Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar? Sebaiknya kita kembali pada alam lahiriah. Sunan Bonang memecah keheningan. Sebab yang hadir di sini bukan hanya saudara berdua, ada yang lainnya. Baiklah Kanjeng Sunan Bonang, ujar Syekh Siti Jenar. Lalu dia duduk bersila di samping Sunan Kalijogo. Siapakah sebenarnya Syekh ini? Apakah termasuk para wali seperti kita-kita ini? Tanya Sunan Gunung Jati. Saya Syekh Siti Jenar. Lalu melirik ke arah Sunan Kalijogo, seraya kembali ingin berbincang menggunakan batin. Jangan, berbicaralah secara lahiriah. Itu jawaban batin Sunan Kalijogo. Syekh Siti Jenar mengangguk, seraya meneruskan perkataannya. Saya hanya manusia biasa dan rakyat jelata. Namun saya secara tidak sengaja mendengar perbincangan Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijaga ketika di atas perahu. Waktu itu Kanjeng Sunan Bonang sedang mengamalkan ilmu sajiduh metu saucaping nyata. Ilmu apa itu Kanjeng Sunan Bonang? Tanya Sunan Gunung Jati melirik ke arah Sunan Bonang. Ilmu kun payakun, jadilah maka jadi. Apapun yang diucapkan akan mewujud atau jadi, terang Sunan Bonang. Benar, ketika itu wujud saya berupa seekor cacing tanah. Setelah mendengar wirid ilmu tadi, lalu saya amalkan, seketika wujud saya berubah menjadi sekarang ini. Maka wajar jika saya pun disebut Syekh Lemabang. Cacing tadi terbungkus tanah berwarna merah. Hingga saat ini saya pun masih memiliki ilmu tadi, sekaligus mempelajari Islam secara mendalam. Ilmu Islam yang saya pelajari sudah di luar dugaan, mencapai tahap ma'rifat tidak terduga. Namun, saya tetap bukan seorang wali, seperti saudara-saudaraku yang berkumpul hari ini. Saya hanyalah rakyat jelata dari pedesaan, yang berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Demak Bintoro. Syekh Siti Jenar menerangkan, Andika tidak dianggap sebagai seorang wali, karena asal-usul yang kurang jelas, ucap Sunan Gunung Jati. Saya bukan orang yang memiliki ambisi dan gila gelar, hanya untuk mendapat sebutan wali. Hingga saya pun menganggap bahwa diri saya hanyalah manusia biasa, dan lahir sebagai rakyat kebanyakan. Namun Kisanak menyebutnya tanpa asal-usul yang jelas, padahal yang namanya manusia jelas memiliki asal-usul. Jika menganggap bahwa manusia ada yang tidak memiliki asal-usul, berarti Kisanak tidak memahami siapa diri Kisanak sebenarnya. Dari mana asal Kisanak? Ujar Syekh Siti Jenar. Andika jangan memutarbalikkan ucapan dan bermain kata-kata. Suara Sunan Giri meninggi. Syekh. Sunan Kalijaga menatap Syekh Siti Jenar, seraya berbicara dengan batin. Saudaraku, sebaiknya memaklumi keadaan secara lahiriah yang terjadi sekarang ini. Baiklah, batin Syekh Siti Jenar memberi jawaban. Kanjeng Sunan Giri, sudahlah, kita tidak harus memperbincangkan asal-usul. Sunan Bonang memahami pembicaraan batin Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo. Sebaiknya kita berbincang tentang upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini. Baiklah Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Giri menyetujui. Bukannya saya tidak ingin berlama-lama berbincang-bincang dengan para wali yang agung ini, namun saya masih ada keperluan lain. Di samping akan berusaha membantu para wali untuk menyebarkan ajaran Islam, izinkanlah saya untuk berpamitan.
Syekh Siti Jenar bangkit dari duduknya. Andika mesti ingat, ketika menyebarkan agama Islam yang agung ini, jangan sampai keluar dari aturan para wali, ujar Sunan Giri. Mohon maaf Kanjeng Sunan Giri, karena saya bukan wali, tentunya tidak terikat dengan aturan wali. Mungkin saya akan mengajarkan dan menyebarluaskan agama Islam dengan cara saya sendiri. Syekh Siti Jenar seraya menyelami semuanya, lalu Sunan Bonang, dan yang terakhir Sunan Kalijaga. Saudaraku, selamat berjuang. Mungkin itu pada akhirnya kita harus bertabrakan, namun itu secara lahiriah, batin Sunan Kalijaga. Tidak mengapa saudaraku Kanjeng Sunan Kalijogo, itulah tujuan menuju Allah dan jalan yang berlainan. Syekh Siti Jenar melepaskan tangan Sunan Kalijogo, seraya membalikkan tubuhnya dan keluar dari Masjid Demak, diantar oleh tatapan para wali yang masih berdiri. Kanjeng Sunan Kalijogo, benar, tadi batinmu berujar pada Syekh Siti Jenar. Sunan Bonang menatap Sunan Kalijogo. Tinggal menunggu waktu Kanjeng. Itu semua kehendaknya, jawab Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo, apa maksud pembicaraan Andika berdua? Tanya Sunan Giri. Keduanya tidak berbicara lagi, karena sudah terdengar bunyi azan maghrib. Mereka menjawab Allahu Akbar, diikuti yang lainnya. Meski dalam hati mereka menyimpan rasa penasaran dan keingintahuan mengenai ucapan kedua wali tadi, untuk sementara disimpannya dalam hati masing-masing. Kanjeng Sunan Bonang, kayaknya kita agak kesulitan untuk menyebarkan agama Islam di sini. Sunan Kalijogo memandang kerumunan orang. Kayaknya mereka lebih menyukai huru-hara dan gamelan Kanjeng Sunan Kalijaga, tambah Sunan Bonang. Matanya memperhatikan orang-orang yang berkerumun menuju pasar seni. Kita pun tidak perlu kalah Kanjeng Sunan Bonang. Jika hanya mendengar kita berceramah, kayaknya kurang tertarik. Alangkah lebih baiknya kita pun harus mengadakan pendekatan budaya. Sunan Kalijogo tidak melepaskan pandangannya dari kerumunan orang, lalu duduk di tepi jalan di atas batang kayu yang lapuk. Pendekatan budaya? Sunan Bonang mengerutkan dahinya. Benar. Pertama, kita melihat sesuatu yang mereka sukai. Kedua, kita harus masuk ke dalam sistem budaya masyarakat. Sunan Kalijogo bangkit dan membalikkan tubuhnya ke arah Sunan Bonang. Seperti yang kita perhatikan, masyarakat Jawa sangat menyukai gamelan. Untuk itu, kita turuti kesenangan mereka. Tidak ada salahnya membuat gamelan. Membuat gamelan? Maksud Kanjeng Sunan, supaya mereka mengurumuni gamelan yang kita tabuh. Upaya untuk mengumpulkan orang, ujar Sunan Bonang. Ya, setelah mereka berkerumun, karena tertarik dengan irama gamelan yang kita tabuh, disitulah kita berdakwah. Lanjut Sunan Kalijogo. Berdakwah orang akan bubar. Lantas mereka tidak akan pernah berkerumun lagi karena tertipu. Sunan Bonang mengerutkan dahinya sejenak. Maksud saya, gamelan itu hanya penarik dan pembuka acara dakwah kita. Setelah itu tidak mengalun lagi. Berarti selesai pertunjukan. Oh, tidak seperti itu Kanjeng Sunan Bonang. Gamelan harus terus mengalun ketika kita menyampaikan pesan dakwah. Caranya juga bukan seperti yang biasa dilakukan para wali sebelumnya, namun ada canda dan filsafat, terang Sunan Kalijogo. Maksud Kanjeng, jika demikian, gamelan itu dijadikan sarana dakwah. Bukankah itu seperti lakon yang di dalamnya diselipi pesan-pesan? Begitulah Kanjeng Sunan Bonang. Namun sarana kita adalah wayang kulit. Karakter wayang yang kita ciptakan harus mencerminkan sosok orang baik, jahat, kejam, ulama, dan sebagainya. Karakter yang kita ciptakan adalah cermin lelaku kehidupan manusia. Sunan Kalijogo sejenak menatap awan yang melingkari puncak gunung, lalu kembali menatap lawan bicaranya. Lelaku manusia yang berbuat baik akan menerima pahala yang baik, jahat pun sebaliknya. Setelah itu mereka bercermin. Dalam karakter itu muncullah sosok yang diteladani, yaitu karakter Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi
Kita tidak boleh mencipta Kanjeng Nabi dan para sahabat yang agung dalam sebuah bentuk ukiran. Sela Sunan Bonang. Tentu, dan kita tidak akan berbuat seperti itu. Namun kita akan menciptakan karakter wayang kulit yang memiliki lelaku Islam. Rukun Islam itu ada 5. Maka ciptakan 5 sosok wayang berkarakter cerminan Muslim. Kanjeng Nabi itu punya 4 sahabat yang terbaik hingga menjadi 5 dengan junjungan alam Rasulullah. Bentuklah Pandawa 5, cerminan dari lelaku Kanjeng Nabi dan keempat sahabat terbaiknya. Lalu karakter jahatnya kita bentuk juga dari cerminan orang-orang jahat, ujar Sunan Kalijogo. Benar, Sunan Bonang mengamini, hingga keduanya berbicara panjang lebar, membahas metode berdakwah dengan menggunakan gamelan sebagai pemikat dan wayang kulit sebagai medianya. Matahari mulai menyelinap di balik bukit, kirimkan sinar kemasan di langit sebelah barat. Awan berubah menjadi jingga, mengitari puncak pegunungan. Masa kemasan akan tiba seiring dengan perputaran roda kehidupan dan waktu. Lagu ilir-ilir bergema sebelum waktu maghrib tiba. Nyanyian bermakna mendalam ciptaan para wali. Rakyat menyanyikannya dengan gembira. Ada yang memahami akan makna dan maksudnya. Ada pula yang masih buta akan isinya. Ada pula yang hanya menikmati lirik dan syairnya saja. Beduk maghrib tiba. Mereka berbondong-bondong menuju Masjid Demak Bintoro untuk sholat berjamaah. Sholat Isya pun tidak mau mereka lewatkan, meski ajaran Islam belum diterima secara merata. Dakwah yang dilakukan sebagian wali melalui media wayang kulit dan tabuhan gamelan sebagai daya tarik. Cara seperti itu benar-benar efektif, bisa mengikat. Banyak orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sunan Kalijaga melepas jubah kewalian, mengenakan pakaian serba hitam ala petani atau rakyat jelata, hingga tidak ada antara dirinya dengan rakyat. Rakyat lebih mudah didekati tanpa rasa curiga, karena Sunan Kalijogo berbaur di dalamnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.